Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Haji, terima kasih atas kesempatannya. Saya memperkenalkan diri. Em, saya Andi Sri Rahayu Dengbaji, salah seorang peserta PPG kategori 2 tahun 2002. Ingin menginterview Bapak mengenai masalah-masalah yang sering ditemui dalam pembelajaran bahasa Inggris. Sebenarnya di sini ada banyak masalah yang sering saya temui, tapi saya hanya mengangkat 4 masalah saja yang akan dibahas, di mana masalah yang pertama itu Pak adalah semangat belajar peserta didik terhadap mata pelajaran bahasa Inggris yang sangat rendah. Menurut Bapak, apa sih yang menjadi kendala atau penyebab sehingga peserta didik itu tidak bersemangat untuk belajar bahasa Inggris, dan mungkin Bapak memiliki solusi atau kiat-kiat untuk mengatasi masalah tersebut? Ya, terima kasih. Jadi saya Muhammad Said, salah seorang ketua MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Bulukumba. Antara lain penyebabnya saya berdasarkan pengalaman yang kita rasakan selama ini, kemungkinan besar faktor anak-anak kita sudah istirahat belajar selama 2 tahun. Jadi waktu corona itu anak-anak kita itu tidak belajar kontak langsung dengan gurunya, rata-rata melalui online. Jadi beda pengaruhnya, itu antara faktor. Kemudian orang tua dalam hal ini tidak mendorong anak-anaknya untuk belajar bahasa Inggris, apalagi kalau daerah-daerah yang jauh dari kota misalnya, apalagi kalau sedangkan anak-anak dalam kota mereka agak sulit untuk, karena orang tua tidak mendukung selama 2 tahun ini. Itu mungkin salah satu faktor. Jadi untuk kedepannya barangkali harus kita paksa orang, kan saudara sekarang sudah ketemu langsung dengan siswa, sudah masuk bukan lagi online, maka orang tua harus dilibatkan untuk memberikan pengertian bahwasanya bukan hanya di sekolah mereka belajar bahasa Inggris, tapi seharusnya juga dibantu di sekolah. Itu antara lain yang bisa dilakukan. Kemudian kita perlu lebih kreatif lagi untuk memaksa anak-anak kita ataupun mendorong anak kita untuk belajar bahasa Inggris lebih bagus lagi daripada waktu masa corona itu. Itu mungkin untuk yang pertama. Ya, makasih Pak. Mungkin bisa lanjut ke permasalahan yang kedua, yaitu terbatasnya vocabulary peserta didik, di mana peserta didik itu kadang sulit sekali menerjemahkan hanya kalimat-kalimat sederhana saja, Pak. Mungkin Bapak bisa menyebutkan apa saja faktor penyebab yang mempengaruhi sehingga siswa itu memiliki vocabulary yang terbatas, serta solusi dari permasalahan tersebut. Ya, terima kasih. Jadi tentang kosakata, hampir semua anak mereka kurang dalam kosakata reckoning, in vocabulary mereka kurang dalam dalam kosakata. Karena pertama anak-anak kita sekarang itu mereka malas lebih banyak nonton daripada membaca, apalagi kalau mau disuruh menghafal. Jadi mungkin kita ini selaku pengajar atau guru bahasa Inggris mungkin lebih banyak mesti mengikuti kemauan mereka dalam hal ini, memberikanlah hafalan-hafalan kosakata yang memudahkan mereka untuk menghafalnya atau menyukainya. Karena kalau tidak itu sulit, karena mereka memang malas membaca, malas buka kamus, mereka lebih senang nonton. Itu mungkin salah satu. Jadi mungkin kedepannya kita pacu anak kita itu paling tidak memberikan menyuruh menghafal dalam artian kosakata, tapi dalam bentuk mainan atau bagaimana modelnya, atau dalam hal nonton misalnya film-film yang ada bahasa Inggrisnya. Saya kira itu. Ya, terima kasih. Lanjut mungkin Pak ke masalah yang ketiga, yaitu rendahnya pemahaman siswa terhadap bacaan berbahasa Inggris, di mana terkadang siswa itu masih kurang memahami
petunjuk soal yang berbahasa Inggris, meskipun petunjuk soalnya itu sudah jelas instruksinya, tetapi seringkali peserta didik kita mengerjakan soal tidak sesuai dengan yang kita inginkan atau harapkan. Menurut Bapak, apa yang menjadi faktor penyebab dari masalah tersebut serta bagaimana solusi mengatasi masalah tersebut? Iya, itu tadi yang saya bilang, mereka sudah kurang dalam kosakata, jadi mereka mau kadang anak-anak kalau disuruh memberi bacaan misalnya, untuk mengerti pertanyaannya, lain dia jawabkan, karena memang tidak paham yang mana sebenarnya, apakah jawaban itu, apakah pertanyaan jelas atau tidak. Jadi mungkin nanti kita kembali kepada pengajarnya atau kita bagaimana menjelaskan baik-baik sebaik mungkin apa maksud dari perintah atau pertanyaan yang ditanyakan ke anak-anak kita. Saya kira itu saja barangkali. Oh iya Pak. Untuk pertanyaan yang terakhir Pak, di sini masalah yang kadang sering dihadapi juga itu adalah peserta didik sulit sekali mengerjakan soal-soal HOTS. Dimana kan biasanya kalau siswa itu mengerjakan soal lot seperti kata why, where, mereka akan mudah sekali mengerjakannya. Tetapi ketika mereka dihadapkan dengan soal-soal yang sifatnya hot seperti menanyakan main idea, conclusion of the text, moral value, terkadang mereka kesulitan Pak. Padahal hampir sebagian besar soal-soal nasional itu yang muncul seperti itu modelnya Pak. Menurut Bapak, kira-kira apa yang menjadi faktor penyebab sehingga permasalahan itu terjadi, serta apa kiat-kiat atau solusi yang bisa mengatasi masalah tersebut? Jadi soal-soal yang sebenarnya memang sulit bagi mereka karena harus mereka baca keseluruhan baru mengambil kesimpulan. Kemudian pertanyaan how itu memang kalau memang kosakatanya kurang, bagaimana mau menjawab yang berat-berat itu? Kecuali pertanyaannya where kan langsung pertanyaan ternyawa WH itu yang mudah sekali menjawabnya karena sudah hampir langsung. Tapi kalau pertanyaan yang hot seat begitu agak sulit karena mereka memang punya daya nalar yang kurang. Kemudian mungkin kita juga mungkin koreksi diri kita, mungkin perlu diajarkan anak-anak lebih bagus lagi bagaimana menjawab soal-soal yang berat itu. Saya kira demikian. Cukup sekian mungkin Pak. Terima kasih Pak atas waktunya serta solusi-solusi yang diberikan.